Suamiku asyik liburan dengan pelakor dan menghinaku, parasit, di media sosial. Dia lupa, kemewahan yang ia nikmati adalah milikku. Hari ini, diam-diam kujual rumah 170 miliar itu pada musuhnya. Tak sabar melihat wajahnya saat diusir satpam nanti. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Sinar matahari pagi yang hangat menembus dinding kaca setinggi 4 meter di sebuah penthouse mewah yang terletak di jantung kota Jakarta. Pemandangan dari lantai teratas gedung pencakar langit itu sungguh menakjubkan, menampilkan lanskap kota yang mulai sibuk dengan kemacetan pagi hari. Di dalam hunian yang didominasi marmer putih dan perabotan impor dari Italia itu, Lara Larasati sedang sibuk di dapur. Wanita itu mengenakan daster batik rumahan yang warnanya sudah sedikit pudar karena sering dicuci. Rambut panjangnya digelung asal-asalan dengan jepit plastik hitam seharga 5 ribuan. Tidak ada bedak, lipstik, apalagi perhiasan berlian yang menempel di tubuhnya. Jika ada orang asing yang masuk, mereka pasti akan mengira Lara adalah asisten rumah tangga di kediaman mewah tersebut, bukan nyonya rumah. Tangannya yang putih namun cekatan sedang menyiapkan sarapan. Roti panggang dengan tingkat kematangan sempurna, telur orak-arik yang lembut, dan kopi hitam tanpa gula dari biji kopi pilihan. Bau harum kopi memenuhi ruangan, namun wajah Lara tetap datar. Ia melirik jam dinding. Pukul 6 tepat. Sebentar lagi, Raja, di rumah ini akan bangun. Benar saja, 5 menit kemudian, pintu kamar utama terbuka. Rian Adijaya keluar dengan wajah bantal yang masam. Ia mengenakan piyama sutra yang licin, sutra asli yang harganya bisa untuk makan satu keluarga selama sebulan. Rian berjalan menuju meja makan tanpa menatap Lara. Langsung duduk dan membuka tabletnya untuk membaca berita bisnis. Kopinya, Mas. Ucap Lara pelan sambil meletakkan cangkir porselen di samping tangan Rian. Rian menyesapnya sedikit, lalu berdecak. Kurang panas. Lara, kamu ini sudah berapa tahun jadi istri? Masak air saja tidak becus. Gerutunya pedas. Lara tidak membantah. Ia hanya menunduk sedikit. Maaf, Mas. Aku buatkan yang baru. Sudah, tidak usah. Nanti aku terlambat. Kamu memang lamban. Potong Rian dengan nada tinggi. Ia meletakkan cangkirnya dengan kasar hingga sedikit isinya tumpah ke meja marmer. Lara segera mengambil lap untuk membersihkannya. Sementara Rian berdiri dan berjalan ke arah kamar ganti. Lara mengikutinya dari belakang. Tugas rutinnya belum selesai. Ia harus membantu suaminya berpakaian. Di dalam walk-in closet yang luasnya melebihi kamar tidur rumah subsidi, berderet jas-jas bermerek mahal. Armani, Hugo Boss, Jekna. Semua tertata rapi berdasarkan gradasi warna. Pakai yang biru dongker hari ini, Mas? Tanya Lara sambil mengambil satu setelan yang sudah ia setrika licin semalam. Terserah. Yang penting aku terlihat berwibawa. Aku mau bertemu klien penting sebelum berangkat ke bandara. Jawab Rian sambil mematut diri di cermin besar. Ia merapikan rambutnya yang dipangkas model undercut kekinian. Lara membantu memakaikan jas ke tubuh suaminya, merapikan kerahnya, dan menyimpulkan dasi dengan gerakan terlatih. Rian sama sekali tidak mengucapkan terima kasih. Baginya, pelayanan ini adalah kewajiban mutlak seorang istri yang tidak bekerja. Dengar, El, ucap Rian sambil memutar tubuhnya menghadap Lara. Tatapannya merendahkan, menyapu penampilan Lara dari ujung rambut hingga ujung kaki. Nanti siang aku berangkat ke Paris. Perjalanan bisnis. Mungkin seminggu atau 10 hari. Kamu jaga rumah. Jangan keluyuran tidak jelas. Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Jawab Lara patuh. Rian merogoh saku jas bagian dalamnya, lalu mengeluarkan dompet kulit. Ia mencabut satu kartu kredit dan melemparkannya ke atas meja rias di samping mereka. Kartu itu berbunyi tuk saat mendarat di permukaan kayu yang keras. Itu kartu tambahan. Limitnya cuma 5 juta. Pakai buat belanja kebutuhan dapur selama aku pergi. Ingat,
Jangan boros. Jangan beli barang-barang tidak berguna. Aku cari uang itu susah payah. Banting tulang siang malam. Bukan untuk kamu hambur-hamburkan buat beli baju baru atau skincare yang tidak ngefek itu. Lara memandangi kartu kredit berwarna silver itu. Limit 5 juta? Untuk biaya makan di penthouse dan perawatan apartemen selama 10 hari? Padahal biaya maintenance gedung ini saja jauh di atas itu. Namun, Lara tidak protes. Ia mengambil kartu itu dan menyimpannya di saku daster. Terima kasih, Mas. Ucapnya singkat. Rian mendengus. Merasa puas melihat kepatuhan istrinya. Ia merasa seperti raja yang dermawan. Ya sudah. Siapkan koperku. Masukkan ke bagasi mobil. Aku mau sarapan dulu sebentar. Lara menyeret koper Rimowa hitam, yang harganya puluhan juta, keluar dari kamar. Ia mengangkatnya sendiri, membawanya turun ke lobi menggunakan lift pribadi, dan memasukkannya ke bagasi mobil sedan sport Eropa milik Rian. Sopir pribadi Rian sudah menunggu di sana. Saat Lara kembali ke atas, Rian sudah siap di pintu depan. Ia tidak mencium kening istrinya, tidak memeluknya. Ia hanya melambaikan tangan sekilas tanpa menoleh. Kunci pintu. Jangan biarkan orang asing masuk. Perintahnya sebelum pintu lift tertutup. Hening. Suasana penthouse yang tadinya tegang karena aura dominasi Rian, kini perlahan mencair. Lara menghela napas panjang. Bahunya yang tadi sedikit membungkuk kini tegap kembali. Ia berjalan menuju jendela besar, melihat mobil suaminya meluncur keluar dari gerbang apartemen, menembus kemacetan Jakarta menuju bandara. Ting! Bunyi notifikasi terdengar dari ponsel Rian yang tertinggal di atas meja konsol dekat pintu masuk. Tidak. Rian membawa ponselnya. Itu bunyi dari iPad yang terhubung, sync, dengan akun WhatsApp Rian. Rian sering lupa mematikan sinkronisasi ini jika sedang buru-buru. Lara mendekati iPad tersebut. Layarnya menyala, menampilkan pesan pop-up. Sally sekretaris. Sayang, aku sudah di gate 3. Gak sabar deh liburan berdua sama kamu di Paris. Love you. Jangan lupa beliin coklat buat istri bodohmu itu biar dia gak curiga hihi. Lara membaca pesan itu tanpa ekspresi. Tidak ada air mata yang jatuh. Tidak ada isak tangis histeris layaknya istri yang teraniaya di sinetron. Hatinya sudah lama membeku untuk Rian. Ini bukan pertama kalinya. Sudah berkali-kali Rian bermain api, dan Lara selalu tahu. Namun, selama ini ia diam. Ia memberi kesempatan. Sekali, 2 kali, hingga tak terhitung. Sally. Gumam Lara pelan. Ia tahu siapa wanita itu. Sekretaris baru yang baru bekerja 6 bulan lalu. Muda, cantik, dan ambisius. Tipe wanita yang disukai Rian untuk memuaskan egonya. Lara meletakkan iPad itu kembali. Kesempatan terakhirmu sudah habis, Rian. Bisiknya pada ruangan kosong itu. Ia berjalan menuju ruang kerjanya yang terletak di sudut penthouse. Ruangan itu selalu terkunci. Rian tidak pernah masuk ke sana karena Lara bilang itu hanya gudang tempat ia menyimpan barang-barang bekas peninggalan orang tuanya yang miskin. Rian yang jijik dengan barang rongsokan tidak pernah mau repot-repot mengeceknya. Lara mengeluarkan kunci dari kalung yang tersembunyi di balik dasternya. Klik. Pintu terbuka. Ruangan itu dingin dan berbau harum aromaterapi sandalwood. Di dalamnya, tidak ada barang rongsokan. Yang ada adalah sebuah meja kerja minimalis dari kayu jati solid, sebuah kursi ergonomis Herman Miller, dan 3 layar monitor besar yang mati. Lara duduk di kursi empuk itu. Tubuhnya yang tadi terlihat rapuh dalam balutan daster kini memancarkan aura kekuasaan yang kuat. Ia menekan tombol power. Ketiga layar menyala serentak. Grafik-grafik saham bergerak naik turun dengan cepat. Angka-angka berderet memenuhi layar. Data aset properti, obligasi pemerintah, dan kepemilikan saham mayoritas di berbagai perusahaan multinasional terpampang jelas. Di salah satu layar, terlihat total valuasi aset pribadi atas nama Lara Larasati Adijaya. Jumlahnya bukan jutaan, bukan miliaran, tapi triliunan rupiah. Rian Adijaya, pria yang melempar kartu kredit limit 5 juta itu,
tidak pernah tahu siapa sebenarnya wanita yang ia nikahi 5 tahun lalu. Ia mengira Lara adalah gadis yatim piatu yang beruntung dinikahi pria mapan sepertinya. Rian mengira penthouse ini adalah hasil kerja kerasnya mencicil, padahal Lara yang membelinya tunai dan memanipulasi dokumen seolah-olah Rian yang membayarnya agar ego suaminya tidak terluka. Rian mengira mobil-mobil mewahnya adalah hasil bonus tahunan perusahaannya, padahal itu adalah hadiah diam-diam dari Lara yang disalurkan melalui bonus fiktif dari investor bayangan. Lara adalah investor bayangan itu. Jari-jari lentik Lara menari di atas keyboard. Ia membuka profil perusahaan Rian, Adijaya Corp. Perusahaan yang 80% modal operasionalnya disuntik oleh dana pribadi Lara melalui perusahaan cangkang, Shell Company, di luar negeri. Kamu pikir kamu raja, Rian? Lara terkekeh pelan. Tawanya terdengar miris namun penuh ancaman. Kamu cuma boneka yang benangnya sedang aku pegang. Dan sekarang, aku bosan main boneka. Lara menutup laptopnya sejenak. Ia melihat pantulan wajahnya di layar hitam. Masih memakai daster. Masih tanpa make up. Tapi tatapan matanya tajam setajam elang yang siap menyambar mangsa. 3 hari berlalu sejak kepergian Rian. Suasana di penthouse itu terasa jauh lebih damai tanpa kehadiran pria yang selalu menuntut dan merendahkan itu. Selama 3 hari ini, Lara menjalani harinya seperti biasa. Ia menyiram tanaman di balkon, membersihkan debu di koleksi kristal, dan memasak untuk dirinya sendiri. Bedanya, kali ini ia tidak memasak makanan sisa atau makanan sederhana. Ia memesan steak Wagyu A5 dan menikmatinya sambil menonton film favoritnya dengan segelas wine mahal yang ia ambil dari gudang penyimpanan pribadinya. Bukan gudang minuman Rian yang isinya hanya minuman standar. Lara benar-benar menikmati ketenangannya. Namun, ketenangan itu adalah ketenangan sebelum badai. Ia tahu bom waktu akan segera meledak, dan pemicunya ada di tangannya. Pagi itu, di hari ketiga, Lara sedang duduk santai di sofa ruang tengah sambil meminum teh chamomile. Ia memegang ponsel khusus, sebuah smartphone keluaran terbaru yang berbeda dengan ponsel butut yang biasa ia tunjukkan pada Rian. Di ponsel ini, ia memiliki akun Instagram kedua, Second Account, yang ia gunakan untuk memantau dunia bisnis dan sosialita tanpa ketahuan. Rian, dengan segala kebodohannya, lupa memblokir atau menyembunyikan story Instagramnya dari akun ini. Atau mungkin, Rian terlalu percaya diri bahwa istri, kampungan-nya tidak main Instagram. Sebuah notifikasi muncul. Lingkaran merah di foto profil Rian menyala, menandakan ada unggahan baru. Jantung Lara berdetak stabil. Ia sudah siap melihat apapun. Jarinya menekan ikon profil itu. Layar ponsel menampilkan sebuah foto yang sangat jelas, diambil dengan kualitas kamera profesional. Latar belakangnya adalah Menara Eiffel yang menjulang megah di bawah langit biru Paris yang cerah. Di bagian depan, Rian berdiri gagah dengan jas mahalnya, merangkul pinggang Sally yang mengenakan coat berwarna merah menyala dan baret hitam ala gadis Prancis. Mereka tidak hanya berfoto biasa. Mereka berpose mesra. Wajah Rian menatap Sally dengan penuh pemujaan, sementara Sally mencium pipi Rian sambil memamerkan tas tangan bermerek Hermes, yang Lara tahu harganya ratusan juta. Tapi bukan foto itu yang membuat darah Lara mendidih, melainkan caption yang ditulis Rian di bawahnya. Rian Adijaya _official. Akhirnya bisa menikmati kota cinta bersama wanita yang selevel. Dia cerdas, mandiri, dan berkelas. Wanita istimewaku yang tahu cara membawa diri. Tidak seperti istriku di rumah, hanya parasit yang bisanya menadah tangan, pakai daster seharian, dan tidak punya otak untuk diajak diskusi bisnis. Hidup itu harus dikelilingi berlian, bukan batu kali. Paris Lavril partner nomor parasite. Lara membaca tulisan itu sekali, 2 kali, 3 kali. Kata, parasit, ditulis dengan huruf kapital. Lara tidak menangis. Ia tidak melempar ponselnya ke dinding. Ia justru meletakkan ponsel itu perlahan di atas meja marmer. Ia berdiri, berjalan menuju cermin besar di lorong. Ia melihat dirinya sendiri. Masih memakai daster. Parasit. Bisiknya, mengulang kata-kata suaminya.
Senyum miring perlahan terukir di bibir Lara. Senyum yang dingin, mengerikan, dan mematikan. Baiklah, Mas Rian, ucapnya pada bayangannya sendiri di cermin. Jika menurutmu aku adalah parasit, maka aku akan menjadi parasit yang sesungguhnya. Parasit itu tidak akan berhenti sampai inangnya kering, mati, dan hancur. Kau ingin melihat bagaimana parasit bekerja? Aku akan tunjukkan. Lara berbalik badan. Langkah kakinya kini tegas dan penuh tujuan. Ia tidak lagi berjalan gontai. Ia melangkah menuju ruang kerjanya yang terkunci. Ia membuka brankas besi yang tertanam di balik lukisan abstrak di dinding. Dari dalam brankas, ia mengeluarkan sebuah ponsel satelit berwarna hitam legam dan sebuah buku cek. Ia juga mengambil sebuah map tebal berisi sertifikat asli penthouse ini, BPKB mobil-mobil sport Rian, dan dokumen kepemilikan saham. Semuanya, secara hukum, atas nama Lara Larasati Adijaya atau perusahaan induk miliknya. Rian hanya memiliki hak pakai, yang sewaktu-waktu bisa dicabut. Lara mengaktifkan ponsel satelit itu. Ia mencari satu nama di daftar kontak yang sangat pendek. Nama itu adalah satu-satunya orang yang ia percaya, cinta masa kecilnya, sekaligus sahabat yang ia tinggalkan demi menikahi Rian karena dibutakan oleh cinta bodoh 5 tahun lalu. Lara menekan tombol panggil. Tut, tut. Hanya 2 kali nada sambung. Panggilan itu langsung diangkat. Suara baritone yang berat dan berwibawa terdengar dari seberang sana. Halo? Lara? Apakah ini benar-benar kau? Sudah 3 tahun kau tidak menyalakan nomor ini. Lara menarik napas dalam-dalam, menekan segala emosi yang bergejolak di dadanya. Adrian, panggilnya. Suaranya tenang, namun mengandung ketajaman pisau bedah. Ada apa, El? Apa Rian menyakitimu lagi? Tanya Adrian. Nada suaranya berubah khawatir namun waspada. Adrian adalah CEO dari firma hukum terbesar di negara ini, sekaligus pewaris tunggal grup perbankan raksasa. Dia tahu segalanya tentang siapa Lara sebenarnya. Adrian, kau benar, jawab Lara. Matanya menatap tajam ke arah foto pernikahan dirinya dan Rian yang terpajang di dinding ruang kerja. Dia sampah. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu terdengar helaan napas lega dari Adrian. Aku sudah bilang itu sejak 5 tahun lalu, El. Tapi kau keras kepala. Aku tahu. Aku bodoh. Tapi sekarang aku sudah bangun. Kata Lara tegas. Aku butuh bantuanmu. Sekarang juga. Apapun untuk Tuan Putri, jawab Adrian cepat. Katakan, apa yang harus kulakukan? Likuidasi aset, Gria Kencana. Sekarang, perintah Lara tanpa keraguan. Gria Kencana adalah nama aset penthouse mewah tempat ia berdiri sekarang. Ya, rumah ini. Jual kepada siapa saja yang bisa membayar tunai hari ini juga. Kau serius? Itu rumah kesayangan ibumu. Adrian terdengar kaget. Rumah ini sudah kotor. Adrian. Sudah tercemar oleh napas pria sombong itu dan janji-janji palsunya. Aku tidak menginginkannya lagi. Jual beserta isinya. Full furnished. Baik. Kebetulan sekali. Saingan bisnis Rian, Pak Gunawan, sudah lama mengincar unit penthouse di gedung itu. Dia pernah menawar 2 kali lipat harga pasar tapi kau tolak. Dia pasti senang mendengarnya. Jual pada Gunawan. Pastikan transaksinya selesai hari ini. Aku mau uangnya masuk rekening offshore sebelum matahari terbenam. Beres. Ada lagi. Lara menatap layar laptopnya yang masih menyala, menampilkan grafik saham perusahaan Rian. Satu lagi. Tarik. Dana hantu. Dari perusahaan Rian. Semuanya. Kosongkan modal operasionalnya. Aktifkan klausul pelanggaran moral dalam kontrak investasi. Adrian tertawa kecil. Tawa yang menyiratkan kepuasan. Ah, kill switch. Aku sudah menunggu momen ini bertahun-tahun. Dengan senang hati, Nyonya, perusahaannya akan kolaps dalam hitungan jam setelah penarikan dana. Terima kasih, Adrian. Suara Lara sedikit melunak. Akhirnya Tuan Putri bangun dari tidur panjangnya. Ucap Adrian lembut.
Aku beri waktu kau 4 jam untuk beres-beres sebelum tim legal dan agen properti datang. Dan El? Ya. Selamat datang kembali. Panggilan berakhir. Lara meletakkan ponselnya. Ia tidak membuang waktu. Ia keluar dari ruang kerja dan mulai berjalan mengelilingi rumah. Ia tidak akan membawa banyak barang. Ia hanya akan membawa barang-barang yang ia beli dengan uang pribadinya sebelum menikah, atau barang-barang peninggalan orang tuanya. Baju-baju yang dibelikan Rian? Perhiasan murah yang diberikan Rian sebagai permintaan maaf setiap kali ketahuan selingkuh? Foto-foto kenangan? Lara masuk ke kamar tidur utama. Ia membuka lemari pakaiannya. Ia mengambil sebuah koper kecil. Ia hanya memasukkan beberapa pasang pakaian sederhana, dokumen-dokumen penting, dan sebuah kotak musik tua pemberian ibunya. Setelah itu, ia berjalan ke meja rias. Di sana tergeletak cincin kawin bertahta berlian kecil yang diberikan Rian. Cincin yang dulu ia anggap sebagai simbol cinta abadi, kini terlihat seperti borgol yang mengekang. Lara mengambil cincin itu. Ia menimang-nimangnya sejenak. Ia berjalan keluar dari kamar, menuju ruang tamu yang luas dan megah. Lantai marmer itu dingin di telapak kakinya. Lara berdiri tepat di tengah ruangan. Ia melepaskan cincin itu dari jarinya. Kling! Cincin itu jatuh ke lantai marmer, berputar-putar sejenak menimbulkan bunyi berdenting yang nyaring di ruangan sunyi itu, sebelum akhirnya berhenti diam tak bergerak. Selamat tinggal, neraka indah, bisik Lara. Ia menyeret koper kecilnya menuju pintu keluar. Lift terbuka. Lara melangkah masuk tanpa menoleh ke belakang sedikitpun. Ia meninggalkan rumah senilai ratusan miliar itu seolah-olah hanya meninggalkan kamar hotel murah. Di dalam lift, Lara mengeluarkan ponselnya lagi. Ia membuka aplikasi perbankan. Saldo di rekening pribadinya mulai bertambah angka nolnya seiring Adrian mulai memproses likuidasi aset-aset kecil lainnya. Tapi permainan baru saja dimulai. Lara tidak sabar menunggu Rian pulang. Ia membayangkan wajah suaminya saat sadar bahwa parasit yang ia hina itu baru saja memakan habis inangnya dan pergi membawa segalanya. Lara tersenyum. Kali ini senyumnya tulus. Senyum seorang wanita yang baru saja merdeka. Lara berdiri di lobi apartemen mewah itu dengan koper kecil di samping kakinya. Meski baru saja memutuskan untuk menghancurkan hidup suaminya, wajahnya tampak tenang, seolah ia hanya sedang menunggu taksi untuk pergi ke pasar. Namun, yang datang bukanlah taksi biasa. Sebuah iring-iringan 3 mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan lobi. Satpam gedung yang biasanya arogan langsung membungkuk hormat ketika melihat plat nomor khusus pada mobil paling depan. Seorang pria turun dari kursi belakang. Tubuhnya tinggi tegap, dibalut setelan jas tripiece warna abu-abu arang yang memancarkan aura kekuasaan. Adrian Mahendra, CEO firma hukum Mahendra O Partners sekaligus pewaris tunggal grup perbankan Mahendra. Pria yang seharusnya menjadi masa depan Lara jika saja 5 tahun lalu ia tidak buta oleh rayuan gombal Rian. Adrian berjalan mendekat, melepas kacamata hitamnya. Matanya yang tajam melembut seketika saat bertatapan dengan Lara. Tanpa banyak bicara, ia merentangkan tangannya. Lara, yang selama ini membangun tembok pertahanan diri yang kokoh, merasakan retakan kecil di hatinya. Ia membiarkan dirinya dipeluk sejenak oleh sahabat masa kecilnya itu. Kau terlihat kurus, El, bisik Adrian. Nada suaranya menyiratkan kemarahan yang tertahan, bukan pada Lara, tapi pada pria yang membuat Lara seperti ini. Aku sedang diet dari hubungan yang beracun, jawab Lara datar, melepaskan pelukan itu. Timu sudah siap. Adrian mengangguk. Ia menjentikan jarinya. Dari 2 mobil di belakangnya, keluar 6 orang pria dan wanita berpakaian formal membawa tas kerja dan tablet. Mereka adalah tim likuidasi aset terbaik yang dimiliki firma hukum Adrian. Pasukan khusus yang bisa memindahkan kepemilikan gedung pencakar langit dalam hitungan jam. Ayo naik lagi, ajak Adrian. Kita selesaikan ini sebelum si brengsek itu mendarat di Paris. Lara mengangguk. Mereka kembali masuk ke dalam lift pribadi. Kali ini, Lara tidak merasa sendirian. Sesampainya di penthouse, Adrian langsung memberi komando. Buka semua akses.
Inventarisir barang-barang milik Lara yang ingin disimpan. Sisanya, barang-barang milik Rian Adijaya. Masukkan ke dalam kardus atau kantong sampah. Prioritaskan dokumen perusahaan di ruang kerja. Tim itu bergerak cepat dan senyap seperti pasukan elit. Lara duduk di sofa ruang tamu, menyaksikan kesibukan itu. Ia melihat salah satu staf memasukkan koleksi parfum mahal Rian ke dalam kotak kardus biasa, memperlakukannya seperti barang loak. Adrian duduk di samping Lara, membuka tabletnya. Sambil mereka bekerja, kita urus urat nadinya. Perusahaan Rian Adijaya Corp. Lara menatap layar tablet yang disodorkan Adrian. Di sana terpampang struktur permodalan perusahaan Rian. Terlihat jelas bahwa 80% modal kerja berasal dari angel investor, berinisial ELA Holdings yang berbasis di Cayman Island. Rian selalu membual pada media bahwa dia membangun perusahaan dari nol, ujar Lara sinis. Dia lupa, nol itu tidak ada nilainya tanpa angka 1 di depannya. Dan akulah angka 1 itu. Kontrak investasinya sangat ketat. L. Klausul 14B. Penyandang dana berhak menarik seluruh modal secara sepihak tanpa pemberitahuan jika penerima dana terbukti melakukan tindakan amoral yang mencoreng citra investasi. Adrian mengetuk layar. Foto Instagramnya bersama selingkuhannya itu sudah cukup sebagai bukti hukum yang sah. Lakukan. Adrian. Tarik dananya. Sekarang, perintah Lara dingin. Bagaimana dengan gaji karyawannya? Jika kita tarik sekarang, bulan depan mereka tidak gajian, tanya Adrian, mencoba memastikan sisi kemanusiaan Lara. Lara terdiam sejenak. Ia bukan monster. Sisakan dana pesangon untuk staf level bawah. Tapi kosongkan dana operasional direksi, dana pemasaran, dan bekukan aset kantor. Aku ingin Rian pulang ke kantor yang lampunya bahkan tidak bisa menyala karena belum bayar listrik. Adrian tersenyum kagum. Cerdas. Baiklah. Jari Adrian menari di atas layar. Ia melakukan otorisasi ganda. Dalam hitungan detik, sebuah notifikasi muncul di layar. Transfer out. IDR 45 miliar. 45 miliar rupiah. Sukses. Itu adalah uang tunai yang ada di rekening perusahaan Rian. Uang yang seharusnya digunakan untuk proyek besar bulan depan. Kini, saldo perusahaan itu nyaris nol. Selesai, kata Adrian. Saat ini, bagian keuangan kantor Rian pasti sedang panik karena saldo mereka tiba-tiba merah. Telepon akan mulai berdering di kantornya. Tepat saat itu, salah satu staf Adrian keluar dari kamar tidur utama membawa beberapa setelan jas Rian. Pak Adrian, Bu Lara, lemari pakaian Tuan Rian sudah kosong. Apakah sepatu-sepatunya juga? Semuanya, jawab Lara. Jangan sisakan satu kaos kaki pun. Jika tidak muat di kardus, buang ke tempat sampah di basement. Aku tidak mau ada jejak DNA-nya tertinggal di sini. Staf itu mengangguk patuh dan kembali bekerja. Lara menatap sekeliling ruangan yang mulai terlihat kosong. Lukisan-lukisan abstrak pilihan Rian, yang dibayar pakai uang Lara, sudah diturunkan. Vas bunga impor sudah dipak. Kau tahu, El, Adrian memecah keheningan. Ibumu pasti bangga melihatmu hari ini. Dia selalu bilang kau terlalu lembut. Tapi hari ini, kau membuktikan bahwa kelembutanmu memiliki batas. Mata Lara berkaca-kaca mendengar kata, Ibu. Ibunya meninggal 2 tahun lalu karena sakit, dan Rian bahkan tidak mau menemani Lara di rumah sakit karena alasan, rapat penting. Belakangan Lara tahu rapat itu adalah kencan dengan sekretaris lamanya. Aku terlambat sadar. Adrian. Seharusnya aku mendengarkanmu sejak dulu. Yang penting kau sudah bangun sekarang. Adrian menggenggam tangan Lara. Sekarang, fokus ke langkah selanjutnya. Siapkan mentalmu. Pembeli rumah ini akan datang 30 menit lagi. Lara menarik napas panjang, menguatkan hati. Siapa perwakilannya? Bukan perwakilan. Pak Gunawan sendiri yang datang. Dia sangat antusias ingin melihat istana, musuhnya runtuh. Jawab Adrian sambil terkekeh. Lara memperbaiki posisi duduknya. Ia merapikan rambutnya yang sedikit berantakan.
Meski masih memakai daster rumahan, aura nyonya besar mulai kembali padanya. Kalau begitu, biarkan dia masuk. Aku akan menjual kerajaan ini di depan matanya. Suasana penthouse itu kini benar-benar hiruk-pikuk. Para staf firma hukum Adrian bekerja sama dengan agen properti yang baru saja tiba untuk melakukan verifikasi aset. Mereka mengecek kondisi marmer, kelistrikan, hingga sistem smart home. Semuanya harus dipastikan sempurna agar nilai jualnya tidak turun sepeser pun. Tepat pukul 11 siang, pintu lift terbuka. Seorang pria parubaya dengan perut membuncit dan cerutu yang belum dinyalakan di tangannya melangkah masuk. Ia diikuti oleh 2 asisten pribadi. Pak Gunawan, rival abadi Rian dalam bisnis properti dan konstruksi. Sudah bertahun-tahun Rian dan Gunawan saling sikut dalam tender proyek. Rian sering mengejek Gunawan sebagai orang tua kolot, sementara Gunawan menganggap Rian sebagai anak kemarin sore yang sombong. Gunawan mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Senyum lebar merekah di wajahnya saat melihat Lara duduk di sofa tunggal, didampingi Adrian. Wah, 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 suara Gunawan terdengar menggelegar. Jadi ini sarang burung merak yang sombong itu? Ternyata memang mewah. Selera istri yang bagus. Saya yakin. Bukan selera Rian. Lara berdiri menyambutnya, meski tanpa senyum ramah yang berlebihan. Selamat siang, Pak Gunawan. Terima kasih sudah datang secepat ini. Untuk kesempatan mempermalukan Rian Adijaya, saya akan datang bahkan jika harus lari maraton, Bu Lara. Gunawan tertawa terbahak-bahak. Ia menjabat tangan Lara, lalu beralih ke Adrian. Pak Adrian, dokumennya sudah siap. Lengkap, Pak Gunawan. Sertifikat hak milik atas nama Lara Larasati. IMB, PBB, semuanya bersih. Seperti yang Bapak lihat, unit ini dijual full furnished. Kecuali barang-barang pribadi Rian yang sudah kami amankan. Jawab Adrian sambil melirik tumpukan kantong plastik hitam di sudut ruangan yang berisi baju-baju Rian. Gunawan berjalan menuju jendela besar, melihat pemandangan kota Jakarta. Rian selalu pamer pemandangan ini di setiap pertemuan asosiasi pengusaha. Dia bilang ini simbol kesuksesannya. Betapa ironisnya, ternyata sertifikatnya atas nama istrinya. Gunawan berbalik menatap Lara. Anda wanita cerdas, Bu Lara. Mengamankan aset sebelum perang. Saya hanya wanita yang realistis, Pak. Jawab Lara singkat. Jadi, bagaimana? Bapak setuju dengan harganya? 170 miliar. Tunai. Hari ini juga. Kata Gunawan tegas tanpa menawar. Bagi konglomerat sekelas Gunawan, harga itu pantas untuk lokasi seprestisius ini, ditambah kepuasan batin bisa merebut rumah musuhnya. Asalkan Rian tidak punya hak hukum untuk menggugat. Saya jamin 100%. Potong Adrian cepat. Ada surat perjanjian pranikah yang menyatakan pemisahan harta. Aset ini dibeli Lara menggunakan warisan orang tuanya. Rian tidak punya hak sepeser pun. Bagus. Lakukan transaksinya. Gunawan memberi kode pada asistennya. Asisten itu membuka laptop, menghubungkan token bank korporat. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar suara ketikan keyboard. Transfer diproses. Pak, lapor asisten itu. Ting! Ponsel Lara berbunyi. Ia membukanya. Sebuah notifikasi dari bank masuk. Dana masuk. IDR 170 miliar, berita. Pembelian unit penthouse Gria Kencana. Angka itu begitu panjang hingga memenuhi layar ponsel. Uang tunai 170 miliar rupiah. Lara menatap angka itu dengan perasaan campur aduk. Ini adalah harga dari pengabdiannya selama 5 tahun yang disia-siakan. Sudah masuk, Bu? Tanya Gunawan. Sudah, Pak. Terima kasih. Jawab Lara. Satu lagi, tambah Lara. Ia mengeluarkan 2 kunci mobil dari saku dasternya. Di basement, ada Porsche 911 Carrera dan Range Rover Autobiography. Keduanya atas nama saya. Rian sering menggunakannya. Tapi BPKB ada di tangan saya. Bapak berminat. Mata Gunawan berbinar. Mobil kebanggaan Rian juga?
Yang sering dia bawa ke lapangan golf? Haha, tentu saja. Berapa? Anggap saja bonus paket. Tambahkan 5 miliar saja untuk keduanya. Murah, kan? Tawar Lara. Harga pasar kedua mobil itu bekasnya masih di atas 7 miliar. Deal. Seru Gunawan. Transfer lagi 5 miliar. Dalam 5 menit, total 175 miliar rupiah sudah berpindah ke rekening Lara. Rumah dan kendaraan, simbol status Rian, kini sudah lenyap. Baiklah, Bu Lara. Rumah ini sekarang milik saya. Kapan bisa dikosongkan sepenuhnya? Tanya Gunawan. Sekarang juga, Pak. Saya hanya membawa koper kecil ini. Lara menunjuk koper di kakinya. Sisanya, sampah-sampah milik Rian itu, terserah Bapak. Mau dibakar atau disumbangkan? Gunawan tertawa lagi. Saya suka gaya Anda. Kalau begitu, silakan. Satpam pribadi saya akan mulai berjaga di depan pintu mulai detik ini. Kunci akses akan kami ganti sore ini. Lara mengangguk. Ia berjalan menuju pintu keluar. Namun langkahnya terhenti di tengah ruang tamu yang kini terasa asing. Di lantai marmer yang dingin itu, tepat di tengah ruangan yang kosong melompong karena sofa-sofa sudah mulai digeser oleh orang suruhan Gunawan, Lara berhenti. Ia merogoh saku dasternya. Masih ada satu benda terakhir. Cincin kawin. Lara menatap cincin emas putih itu. Dulu Rian memakaikannya dengan janji manis di depan penghulu. Janji untuk saling menghormati. Janji untuk setia. Semua omong kosong. Dengan gerakan perlahan, Lara menjatuhkan cincin itu. Tring klontang. Cincin itu memantul di lantai marmer, berputar sebentar, lalu berhenti tepat di bawah kaki Pak Gunawan. Untuk tip petugas kebersihan, ujar Lara dingin tanpa menoleh. Gunawan terdiam menyaksikan adegan itu, lalu tersenyum miring. Ia memungut cincin itu dan melemparkannya ke salah satu kardus sampah. Kalian dengar nyonya tadi? Bersihkan tempat ini sampai mengkilap. Adrian merangkul bahu Lara, membimbingnya keluar dari penthouse itu untuk terakhir kalinya. Kita kemana sekarang? Tanya Adrian saat pintu lift tertutup, memisahkan Lara dari masa lalunya selamanya. Ke hotel, jawab Lara mantap. Aku butuh mandi air hangat, spa, dan baju baru yang layak. Besok, aku akan mulai mengambil alih kembali kendali atas hidupku. Dan Rian. Biarkan dia menikmati liburannya. Semakin tinggi dia terbang, semakin sakit jatuhnya nanti. Di bawah sana, di basement, dua mobil mewah Rian sedang diderek keluar oleh orang-orang Gunawan. Slot parkir khusus milik Rian kini kosong, gelap, dan dingin. Sama seperti masa depan yang menantinya sepulang dari Paris nanti. Bandara Internasional Soekarno-Hatta siang itu terasa sangat gerah. Kontras sekali dengan udara musim gugur Paris yang sejuk dan romantis. Namun, panasnya Jakarta tidak memudarkan senyum kemenangan di wajah Rian Adijaya. Pria itu berjalan tegap keluar dari terminal kedatangan VIP, mendorong troli koper yang penuh dengan belanjaan barang branded. Di sampingnya, Sally menggelayut manja di lengannya, mengenakan kacamata hitam besar dan syal Hermes terbaru yang baru dibeli Rian 2 hari lalu. Sayang, nanti kalau kita sampai rumah, si parasit itu beneran langsung kamu usir, kan? Tanya Sally dengan suara dibuat-buat manja, sedikit keras agar orang di sekitar menoleh. Aku nggak mau lo tinggal serumah sama bekas istrimu. Bad vibes banget. Rian tertawa renyah, mengecup puncak kepala Sally. Tenang saja. Surat cerai sudah aku siapkan di tas kerja. Begitu sampai, aku akan suruh dia tanda tangan, kemasi barang-barang rongsokannya, dan keluar detik itu juga. Dia tidak punya hak apa-apa atas penthouse itu. Itu rumahku, hasil keringatku. Asyik. Berarti nanti malam kita bisa redecora ke kamar utama dong. Sally bertepuk tangan kegirangan. Apapun untuk ratuku, jawab Rian sombong. Sepanjang perjalanan di taksi premium menuju apartemen, Rian terus membayangkan skenario yang akan terjadi. Ia membayangkan wajah Lara yang memelas, menangis di kakinya memohon agar tidak diceraikan. Ia membayangkan Lara bersujud minta ampun.
Imajinasinya tentang kekuasaan atas istrinya membuat adrenalinnya memuncak. Rian merasa di atas angin. Ia punya uang, punya kekasih cantik, dan karir yang, menurutnya, cemerlang. Lara hanyalah benalu yang sudah saatnya dibuang. Taksi memasuki kawasan hunian elit di Jakarta Selatan. Gedung apartemen Gria Kencana menjulang tinggi, simbol status sosial yang selalu dibanggakan Rian pada rekan-rekan bisnisnya. "Pak, langsung ke lobi utama ya," perintah Rian pada sopir taksi. Taksi berhenti di depan gerbang keamanan otomatis. Rian menurunkan kaca jendela. Ia mengeluarkan kartu akses penghuni berwarna emas dari dompetnya dan menempelkannya ke mesin pembaca kartu. Beep-beep. Azit. Lampu indikator menyala merah. Palang gerbang tidak terbuka. Rian mengerutkan kening. Sialan, mesinnya rusak lagi. Gerutunya. Ia mencoba menempelkan kartu itu sekali lagi. Beep-beep. Azit. "Pak, ada apa?" tanya sopir taksi bingung. "Sebentar, mesin bodoh ini error." Rian mulai emosi. Ia membuka pintu taksi dan keluar dengan wajah merah padam. Ia berjalan menuju pos satpam. "Weh, buka gerbangnya. Kalian tidak lihat ini mobil penghuni VIP?" Seorang satpam keluar dari pos. Tapi Rian tertegun sejenak. Ini bukan Pak Ujang atau Pak Asep yang biasa menyapanya dengan hormat dan membungkuk-bungkuk. Satpam ini berbadan tegap, berotot besar, mengenakan seragam hitam taktis yang berbeda, dan wajahnya sangat tidak ramah. Di dadanya tertulis nama, Tigor. "Maaf, Pak, kartu akses Anda sudah tidak valid. Silakan putar balik," ucap Tigor dingin, tanpa senyum sedikit pun. "Apa kamu bilang? Tidak valid?" Rian tertawa menghina. "Heh, kamu anak baru ya? Saya Rian Adijaya, pemilik penthouse unit 45A di lantai paling atas. Panggil manajermu ke sini. Berani-beraninya kamu menyuruh saya putar balik." Sally ikut turun dari mobil, mengipasi wajahnya dengan tangan. "Sayang, kok lama sih? Panas nih." "Ini nih, satpam baru tolong nggak tahu aturan." Rian menunjuk-nunjuk wajah Tigor. "Buka sekarang atau saya pecat kamu hari ini juga." Tigor tidak bergeming. Ia justru melipat kedua tangannya di dada. "Sistem data kami menunjukkan unit 45A sudah berganti kepemilikan 3 hari yang lalu. Nama Rian Adijaya sudah dihapus dari daftar penghuni. Anda dilarang masuk area privat ini." Rian terbelalak. "Ganti kepemilikan? Gila kamu ya? Itu rumah saya. Sertifikatnya ada di..." Rian terdiam. Ia ingat sertifikat itu disimpan di brankas Lara. "Ah, pasti istri sialan itu lupa bayar iuran pengelolaan lingkungan sampai diblokir begini. Awas saja dia." Rian, yang sudah kepalang malu dilihat sopir taksi dan Sally, nekat menerobos palang pejalan kaki di samping gerbang. "Sayang, ayo jalan kaki saja sampai lobi. Nanti aku sikat pengelola gedung ini," ajak Rian menarik tangan Sally. "Maaf Pak, Anda tidak boleh masuk." Tigor dan satu rekannya menghadang. "Minggir, atau saya lapor polisi atas perbuatan tidak menyenangkan." Rian berteriak histeris. Keributan itu memancing perhatian penghuni lain yang lewat. Karena tidak ingin membuat keributan lebih besar di depan gerbang perumahan elit, dan melihat Rian yang mengamuk seperti orang gila, Tigor akhirnya mendapat kode dari ERPC-nya. Suara dari pusat komando memerintahkan untuk membiarkan Rian masuk hanya sampai lobi untuk diberi pelajaran. "Silakan, kalau Bapak memaksa. Tapi risiko tanggung sendiri," ucap Tigor sambil membuka jalan, tersenyum misterius. Rian mendengus kasar. "Nah, gitu dong. Dasar bawahan." Dengan napas terengah-engah dan keringat bercucuran, Rian dan Sally menyeret koper mereka melintasi halaman luas menuju lobi gedung. Sally terus mengeluh soal hak sepatunya yang sakit, tapi Rian sudah tidak peduli. Pikirannya penuh amarah. Ia ingin segera sampai di atas dan memaki Lara habis-habisan karena insiden di gerbang ini. Sampai di lobi, resepsionis juga menatap Rian dengan tatapan aneh, campuran antara kasihan dan geli. Rian mengabaikan mereka dan langsung menuju lift pribadi.
Ia menekan kode akses lift. Arg. Lara. Rian berteriak frustrasi. Dia pasti mengganti semua kode saat aku pergi. Dasar wanita picik. Untungnya, pintu lift terbuka karena ada penghuni lain yang keluar. Rian buru-buru menyelinap masuk sebelum pintu tertutup, menarik Sally bersamanya. Lihat aja nanti, Yang. Aku bakal bikin dia nyesel seumur hidup. Ancam Rian dengan napas memburu saat lift meluncur naik ke lantai 45. Ting! Pintu lift terbuka langsung ke ruang tamu penthouse. Rian melangkah keluar dengan percaya diri, siap berteriak. Hai parasit, keluar kamu. Apa-apaan kau mengunci? Kata-katanya terhenti di tenggorokan. Pemandangan di depannya membuatnya membeku. Ruang tamu yang biasanya penuh dengan barang-barang mewah kini tampak berbeda. Beberapa lukisan dinding sudah berganti. Sofa kulit Italia kesayangannya sudah tidak ada. Diganti dengan sofa beludru merah marun yang asing. Dan yang paling mengejutkan, aroma ruangan itu bukan lagi aroma vanila kesukaan Lara, melainkan aroma tembakau cerutu yang kuat. Di tengah ruangan, duduk seorang pria parubaya di sebuah kursi santai, membelakangi Rian, menghadap ke jendela besar. Asap cerutu mengepul dari tangannya. Cari siapa? Suara berat pria itu menggema. Istriku? Atau pembantu lama? Rian kenal suara itu. Suara yang sangat ia benci. Pria itu memutar kursinya perlahan. Wajah Pak Gunawan, rival bisnis terbesar Rian, muncul dengan senyum lebar yang mengejek. Di samping kakinya, tergeletak dua kantong plastik sampah hitam besar yang diikat asal-asalan. Gunawan. Rian tergagap. Wajahnya pucat pasi seolah melihat hantu. Kenapa kau ada di rumahku? Sally yang berdiri di belakang Rian ikut bingung. Sayang, ini siapa? Kok ada bapak-bapak tua di sini? Gunawan tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Ia berdiri, merentangkan tangannya seolah menyambut tamu agung. Rumahmu? Wah, Rian. Sepertinya jet lag membuat otakmu konslet. Coba lihat sekelilingmu. Apa ini terlihat seperti rumahmu? Keluar dari rumahku sekarang. Satpam. Rian berteriak panik. Mundur beberapa langkah. Bagaimana kau bisa masuk? Kau merampok ya? Jangan teriak-teriak. Rian. Tidak sopan bertamu di rumah orang. Potong Gunawan tajam. Ia mengambil sebuah map dari meja di sampingnya dan melemparkannya ke lantai. Tepat di depan sepatu Rian. Baca itu. Akta jual beli. Legal. Lunas. Rian dengan tangan gemetar memungut map itu. Matanya menyapu baris demi baris dokumen tersebut. Nama penjual. Lara Larasati Adijaya. Nama pembeli. Gunawan Santoso. Nilai transaksi. 170 miliar rupiah. Tanggal. 3 hari yang lalu. Duniaya serasa runtuh. Rian limbung. Hampir jatuh jika tidak berpegangan pada dinding. 3 hari lalu? Saat aku di Paris. Gumam Rian tak percaya. Tapi ini rumahku. Aku yang tinggal di sini. Lara tidak punya hak. Istrimu. Ralat, calon mantan istrimu, adalah pemilik tunggal yang sah, Rian. Sertifikat atas nama dia. Kau. Namamu tidak ada dimanapun kecuali di tagihan kartu kredit yang menumpuk. Cemooh Gunawan. Dia menjualnya padaku. Tunai. Dan kau tahu bagian terbaiknya? Dia juga menjual Porsche dan Range Rover MU. Katanya, sampah, itu hanya memenuhi garasi. Mobilku. Rian memegang dadanya yang sesak. Mobil sport kebanggaannya, simbol maskulinitasnya, juga lenyap. Sayang, maksudnya apa ini? Kita nggak jadi tinggal di sini? Tanya Sally mulai panik, menyadari situasi tidak beres. Diam kamu, bentak Rian pada Sally. Ia menatap Gunawan dengan mata merah menyala penuh kebencian. Ini penipuan. Lara menipuku. Aku akan tuntut dia. Aku akan tuntut kau sebagai penadah. Silakan, tuntut saja.
Gunawan mengangkat bahu santai. Tapi sebelum itu, silakan bawa sampahmu ini. Gunawan menendang kantong plastik hitam di kakinya. Itu apa? Tanya Rian. Baju-bajumu, celana dalammu, jas-jas murahmu. Lara bilang dia tidak mau melihat barang-barang menjijikan ini lagi. Dia menyuruhku membakarnya. Tapi aku orang yang berbaik hati. Aku simpan buat kamu. Gunawan tersenyum sadis. Oh ya, cincin kawinmu juga ada di dalam situ. Bercampur sama kulit pisang kalau tidak salah. Kurang ajar. Rian mengepalkan tangan, ingin maju memukul Gunawan. Namun tiba-tiba dua bodyguard berbadan raksasa muncul dari balik pintu dapur, menghadang Rian. Eits, jangan main kasar. Nanti jasmu kotor. Ejek Gunawan. Sekarang, keluar dari rumahku. Sebelum aku panggil polisi atas tuduhan menerobos properti orang lain. Rian berdiri mematung. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Ia diusir dari rumah yang selama ini ia banggakan, oleh musuh bebuyutannya sendiri, di depan selingkuhannya. Ayo, pergi. Gunawan menjentikan jarinya. Kedua bodyguard itu menyeret Rian dan Sally paksa ke arah lift. Mereka melemparkan kantong plastik hitam berisi baju Rian ke dalam lift, lalu mendorong Rian dan Sally masuk. Selamat menikmati hidup barumu di jalanan, Rian. Seru Gunawan sebelum pintu lift tertutup. Di dalam lift yang turun dengan cepat, hanya ada keheningan mencekam. Rian menatap pantulan wajahnya di dinding logam lift. Wajah pecundang. Rian, terus kita tidur di mana malam ini? Cicit Sally ketakutan. Diam, teriak Rian, menendang kantong plastik sampahnya sendiri. Rian keluar dari gedung apartemen dengan langkah gontai, menyeret koper dan menenteng kantong plastik sampah hitam. Penampilannya yang tadi necis kini berantakan. Jas mahalnya kusut, rambutnya acak-acakan. Sally mengikutinya dari belakang dengan wajah masam. Jaraknya mulai menjauh, seolah malu berjalan beriringan dengan Rian. Mereka berdiri di pinggir jalan raya, menunggu taksi biasa karena aplikasi taksi online di HP Rian tiba-tiba tidak bisa digunakan. Kartu kreditnya declinet saat ia mencoba memesan. Kamu pulang sendiri dulu ke kosanmu, kata Rian dingin pada Sally saat sebuah taksi biru berhenti. Loh, kok gitu? Katanya kita mau check-in hotel bintang 5 kalau rumahnya lagi bermasalah. Protes Sally. Jangan banyak tanya. Aku harus ke kantor sekarang. Ada yang tidak beres. Istri gila itu pasti merencanakan sesuatu yang lebih buruk, bentak Rian. Ia mendorong Sally masuk ke dalam taksi, melemparkan beberapa lembar uang ratusan ribu terakhir dari dompetnya, lalu menyetop taksi lain untuk dirinya sendiri. Sepanjang perjalanan ke kawasan bisnis Sudirman, jantung Rian berpacu lebih cepat dari laju kendaraan. Firasat buruk menghantuinya. Jika Lara berani menjual rumah, apa lagi yang bisa dia lakukan? Tapi Rian mencoba menenangkan diri. Perusahaan aman, pikirnya. Adijaya Corp adalah milikku. Aku direktur utama. Saham mayoritas memang dipegang investor asing, tapi aku yang menjalankan semuanya. Lara tidak tahu apa-apa soal bisnis. Namun, saat taksi berhenti di lobi gedung perkantoran elit tempat perusahaannya berada, pemandangan kacau menyambutnya. Di lobi gedung, Rian melihat beberapa karyawannya sedang duduk lesu di kedai kopi dengan kotak-kotak kardus barang pribadi di samping mereka. Wajah mereka muram. Ketika mereka melihat Rian, tidak ada sapaan hormat. Hanya tatapan sinis dan bisik-bisik. Rian mengabaikan mereka dan berlari menuju lift. Lantai 18. Kantor Adijaya Corp. Begitu pintu lift terbuka, suara hiruk-pikuk langsung menyergap telinganya. Kantor yang biasanya hening dan disiplin kini mirip pasar. Telepon berdering di mana-mana tanpa ada yang mengangkat. Beberapa staf sedang mempacking barang. Beberapa lainnya sedang berdebat di ruang rapat kaca. Pak Rian, akhirnya Bapak datang. Seorang pria parubaya dengan kemeja basah oleh keringat berlari menghampiri Rian. Itu Pak Heru, Direktur Keuangan. Wajahnya pucat pasi seolah darahnya habis disedot vampir. Ada apa ini, Heru? Kenapa kantor berantakan? Kenapa anak-anak tidak kerja? Bentak Rian sambil berjalan cepat menuju ruangannya.
Kerja bagaimana, Pak? Kita sudah tamat. Seru Heru histeris, mengikuti langkah Rian. Rian berhenti mendadak, berbalik mencengkeram kerah ke meja Heru. Jaga bicaramu. Apa maksudmu tamat? Investor utama. Angel investor kita. Heru tergagap. Napasnya tersengal. 3 hari yang lalu, tepat setelah Bapak berangkat ke Paris, mereka mengirimkan notifikasi penarikan dana darurat. Full withdrawal. Mereka menarik 80% modal operasional perusahaan. Rekening giro kita kosong. Pak, nol. Bahkan minus karena biaya administrasi. Rian melepaskan cengkeramannya, terhuyung ke belakang. Apa? Ditarik? Tidak mungkin. Kontraknya jangka panjang. Mereka tidak bisa menarik seenaknya. Bisa, Pak. Ada di klausul kontrak yang Bapak tanda tangani 5 tahun lalu tanpa dibaca teliti. Jelas Heru putus asa. Klausul moralitas. Investor berhak menarik seluruh dana seketika jika founder atau CEO terbukti melakukan skandal asusila atau tindakan yang merusak citra publik. Skandal apa? Aku tidak pernah. Rian terdiam. Bayangan foto Instagramnya bersama Sally di depan menara Eiffel melintas di benaknya. Foto yang ia posting dengan bangga. Foto yang dilihat ribuan orang. Mereka melampirkan bukti screenshot Instagram Bapak sebagai dasar hukum. Lanjut Heru lirih. Dan bukan cuma itu. Vendor-vendor supplier material yang mendengar kabar ini langsung datang menagih utang. Listrik kantor akan diputus sore ini karena tunggakan. Gaji karyawan bulan ini tidak bisa cair. Kita bangkrut. Pak, total bangkrut. Rian masuk ke dalam ruang kerjanya yang mewah. Ia menjatuhkan diri ke kursi kulitnya. Kursi direktur yang selama ini memberinya rasa kuasa. Kini rasanya seperti kursi listrik. Siapa? Rian mendesis. Suaranya serak. Siapa investor brengsek itu? Selama ini kita hanya tahu nama perusahaannya. ELA Holdings dari Cayman Island. Siapa orang di baliknya? Aku mau bicara dengan pimpinannya. Aku akan jelaskan ini salah paham. Ada email masuk dari kuasa hukum mereka sejam yang lalu. Pak, ditujukan pribadi untuk Bapak, kata Heru. Rian segera membuka laptopnya. Tangannya gemetar hebat saat mengetik password. Layar menyala. Ia membuka kotak masuk email. Email teratas. Pengirim, Mahendra O Partners Law Firm Subjek. Pemberitahuan likuidasi aset tuntutan hukum. Rian mengklik email itu. Isinya singkat, padat, dan kejam. Namun yang membuat mata Rian hampir keluar bukanlah isi suratnya, melainkan lampiran dokumen di bagian paling bawah. Sebuah dokumen bukti transfer dana investasi awal 5 tahun lalu, dan bukti penarikan dana hari ini. Di kolom, pemilik dana, tertulis sebuah nama yang sangat ia kenal. Bukan perusahaan asing. Bukan konsorsium bule. Nama itu adalah Lara Larasati Adijaya. Rian mematung. Otaknya berusaha memproses informasi yang tidak masuk akal ini. Lara Larasati Adijaya. Tidak mungkin. Desis Rian. Lara? Istriku? Dia cuma anak yatim piatu miskin. Dia cuma di rumah masak dan nyuci. Rian terus menggulir ke bawah. Ada sebuah catatan kaki di dokumen itu, ditulis dengan font tebal. Dana ini adalah warisan keluarga Larasati yang dikelola untuk membantu suami tercinta membangun mimpi. Namun, mimpi itu kini telah dirusak oleh si pemimpi sendiri. Maka, sang pemilik mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Tiba-tiba, ponsel Rian bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor yang tidak ia simpan. Tapi ia tahu itu nomor siapa. Nomor lama Lara yang dulu ia suruh matikan karena mengganggu. Foto profilnya baru saja diperbarui. Foto Lara yang tampak anggun, mengenakan blazer putih elegan, duduk di kursi yang jauh lebih mewah dari kursi Rian, memegang gelas wine. Pesan itu hanya berisi satu kalimat pendek dan sebuah emoji. Gimana rasanya jadi parasit sesungguhnya, Mas? Itu. Rian melempar ponselnya ke dinding hingga hancur berkeping-keping. Ia meraung,
Teriakan frustrasi yang menggema di seluruh lantai kantor yang sedang sekarat itu. Ia baru sadar, selama 5 tahun ini, ia bukan raja. Ia hanyalah pengemis yang diberi baju bagus oleh istrinya, dan ia baru saja meludahi tangan yang memberinya makan. Pak Heru, panggil Rian dengan tatapan kosong. Ya, Pak. Semua mobil operasional kantor, mobil Alphard yang biasa saya pakai, sudah ditarik leasing tadi pagi. Pak, atas perintah Ibu Lara juga. Karena ternyata DP dan cicilannya dibayar pakai rekening pribadi beliau yang sekarang sudah dibekukan aksesnya untuk Bapak. Rian tertawa. Tawa yang gila. Ia benar-benar telanjang sekarang. Tidak ada rumah. Tidak ada mobil. Tidak ada perusahaan. Tidak ada uang. Pintu ruangan Rian terbuka kasar. Bukan karyawan yang masuk, melainkan 2 orang berseragam polisi, diikuti oleh seorang pria berjas rapi, salah satu anak buah Adrian. Saudara Rian Adijaya? Tanya polisi itu tegas. Rian menatap nanar. Ya. Anda kami tahan atas laporan dugaan penggelapan dana perusahaan dan penipuan aset atas nama Ibu Lara Larasati. Silakan ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tunggu. Ini salah paham. Itu uang istri saya. Uang istri saya berarti uang saya juga. Teriak Rian saat tangannya diborgol. Pengacara anak buah Adrian maju selangkah. Tersenyum tipis. Koreksi, Pak Rian. Sesuai perjanjian pranikah yang Bapak tanda tangani, yang Bapak kira hanya formalitas, harta Lara adalah milik Lara. Dan Bapak baru saja menghabiskan uang perusahaan untuk liburan pribadi dengan wanita lain. Itu namanya penggelapan. Selamat menikmati. Hotel Prodeo, baru Anda. Rian diseret keluar dari kantornya sendiri, melewati barisan karyawannya yang menatapnya dengan jijik. Di antara kerumunan itu, Rian melihat Sally yang baru menyusul ke kantor. Sally melihat Rian diborgol. Ia melihat kekacauan kantor. Ia mendengar bisik-bisik, bangkrut, dan penjara. Saat Rian menatap Sally, berharap ada sedikit dukungan, Sally justru membuang muka, pura-pura sibuk dengan ponselnya, dan perlahan mundur menjauh, menghilang di balik pintu darurat. Inang sudah mati. Parasit pun pergi mencari inang lain. Rian Adijaya keluar dari kantor polisi dengan wajah kusam dan pakaian yang sudah tidak diganti selama 2 hari. Ia berhasil mendapatkan penangguhan penahanan sementara berkat jaminan sertifikat tanah tua milik orang tuanya di kampung, satu-satunya aset yang tidak bisa disentuh oleh Lara. Namun, bukannya pulang untuk menenangkan diri, api kemarahan di dada Rian justru semakin berkobar. Ia merasa dikhianati. Ia merasa dijebak. Dalam benak Rian yang sudah terdistorsi oleh ego, Lara adalah penjahatnya. Lara adalah istri durhaka yang berani melawan suami. Rian yakin, jika ia bisa bertemu Lara tatap muka, ia bisa mengintimidasi wanita itu seperti biasa, memaksanya mencabut tuntutan, dan mengembalikan semua hartanya. Rian masih berpegang pada ilusi bahwa Lara adalah wanita lemah yang penurut. Informasi keberadaan Lara didapatkannya dari salah satu mantan staf kepercayaannya yang membelot. Lara dikabarkan menginap di Presidential Suite di Hotel The Grand Larasati, sebuah hotel bintang 5 paling mewah di Jakarta yang ternyata, baru Rian ketahui sekarang, masih satu grup dengan bisnis keluarga besar Lara. Rian memacu taksi sewaannya menuju hotel tersebut. Di belakangnya, sebuah taksi lain mengikuti. Di dalamnya ada Sally. Wanita itu belum sepenuhnya meninggalkan Rian. Ia masih berharap ini semua hanya mimpi buruk atau prank, dan Rian bisa membalikan keadaan. Sally butuh kepastian. Apakah Rian benar-benar bangkrut, atau masih ada sisa harta yang bisa ia nikmati? Sesampainya di lobi hotel yang megah dengan pilar-pilar marmer setinggi 10 meter dan lampu gantung kristal raksasa, Rian melangkah masuk dengan sisa-sisa keberaniannya. Namun, penampilannya yang kusut membuat petugas keamanan hotel segera waspada. Maaf, Pak, ada yang bisa kami bantu? Hadang seorang petugas keamanan berbadan tegap. Minggir, aku mau bertemu istriku. Lara, bentak Rian. Suaranya menggema di lobi yang hening dan berkelas itu, membuat beberapa tamu menoleh. Tepat saat keributan terjadi, pintu lift VIP terbuka. Keluarlah sosok itu.
Lara Larasati. Rian ternganga. Selama 5 tahun menikah, ia belum pernah melihat Lara seperti ini. Lara tidak mengenakan daster kumal atau pakaian sederhana yang biasa ia pakai di rumah. Wanita itu mengenakan gaun haute couture berwarna merah marun yang membalut tubuhnya dengan sempurna, memancarkan aura keanggunan yang mengintimidasi. Rambutnya ditata rapi, wajahnya dipoles make-up tipis namun tegas. Di lehernya melingkar kalung berlian yang kilauannya saja bisa membeli harga diri Rian. Lara dikelilingi oleh 4 orang bodyguard dan beberapa asisten yang sibuk mencatat ucapannya. Ia berjalan bukan seperti ibu rumah tangga, melainkan seperti ratu yang sedang memeriksa kerajaannya. "Lara!" teriak Rian, menerobos hadangan satpam. Lara berhenti. Ia menoleh perlahan. Tatapannya dingin. Tidak ada sedikit pun rasa takut atau rindu di sana. Ia mengangkat tangan kanannya sedikit, memberi isyarat pada bodyguardnya untuk membiarkan Rian mendekat. "Biarkan dia bicara," ucap Lara tenang. Rian mendekat dengan napas memburu. Jarak mereka hanya 2 meter, tapi rasanya seperti terpisah jurang yang sangat dalam. "Berani-beraninya kau, Lara." Rian menunjuk wajah Lara dengan telunjuk gemetar. "Berani-beraninya kau jual rumahku. Kau hancurkan kantorku. Kau permalukan aku di depan polisi. Dasar istri durhaka. Dasar parasit." Hening. Seluruh lobi menahan napas mendengar teriakan itu. Namun, Lara justru tertawa. Tawanya renyah, ringan, tapi menusuk tulang. "Parasit," ulang Lara geli. Mas Rian, sepertinya kau masih belum sadar juga posisimu." Lara melangkah maju 1 langkah, membuat Rian secara refleks mundur karena terintimidasi oleh aura dominan istrinya. "Rumahmu?" tanya Lara dengan nada mengejek. "Coba kau cek sertifikatnya di Badan Pertanahan. Sejak awal kita menikah, rumah itu dibeli atas namaku. Uang siapa? Uang warisan ibuku. Kau hanya menumpang tidur dan makan di sana." "Perusahaanmu?" lanjut Lara. Suaranya makin tajam. "Adijaya Corp bisa berdiri tegak bukan karena kejeniusanmu berbisnis. Kau itu pebisnis yang buruk, Rian. Investasi bodohmu di sana-sini selalu rugi. Siapa yang menutupinya? Aku. ELA Holdings. Itu uangku. Tanpa suntikan danaku setiap bulan, perusahaanmu itu sudah bangkrut sejak tahun pertama." Rian menggelengkan kepala, tidak mau menerima kenyataan. "Bohong. Kau itu cuma wanita bodoh yang tidak tahu apa-apa." "Tanpa aku," potong Lara tegas. Matanya menatap tajam langsung ke manik mata Rian. "Kau hanyalah pria miskin dengan ego setinggi langit. Kau adalah parasit yang sesungguhnya. Kau menyedot hartaku, energiku, dan cintaku untuk membesarkan namamu sendiri. Dan sekarang, inangmu ini sudah lelah." Rian terdiam, lidahnya keluh. Fakta-fakta itu menghantamnya seperti palu godam. Tiba-tiba, sebuah tangan kekar merangkul pinggang Lara dengan posesif. Adrian muncul dari balik punggung Lara, mengenakan setelan jas yang jauh lebih mahal dari yang pernah Rian miliki. "Dan satu lagi, Rian," ucap Adrian dengan suara bariton yang berat. "Mulai hari ini, tim pengacaraku sudah mendaftarkan gugatan cerai sekaligus tuntutan pidana atas pencemaran nama baik dan penipuan aset. Kau menikmati uang Lara untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Itu penggelapan dalam rumah tangga." Rian menatap Adrian dan Lara bergantian. Mereka terlihat seperti pasangan yang serasi, setara, dan tak terkalahkan. Pemandangan itu membuat hati Rian panas, tapi juga ciut. "Sally!" Rian tiba-tiba berteriak, menoleh ke belakang, mencari dukungan. Ia melihat Sally berdiri di dekat pilar, mendengarkan semuanya dengan wajah pucat. "Sally, bantu aku. Kita lawan mereka. Kamu saksinya, kan?" Lara menelantarkan aku. Sally melangkah maju. Rian tersenyum lega, mengira kekasihnya akan membelanya. Namun, Sally tidak menatap Rian. Ia menatap Lara dengan pandangan takut dan hormat. Lalu ia menatap Rian dengan tatapan jijik. "Mas Rian," ucap Sally pelan namun jelas. "Tadi aku dengar.
Kamu punya utang miliaran ke vendor? Dan kamu dituntut pidana. Itu bisa diurus nanti. Yang penting kita bersama. Maaf, Mas. Potong Sally cepat. Ia mundur selangkah. Aku nggak bisa hidup susah. Aku kira kamu kaya raya. Ternyata kamu cuma. Apa tadi kata Mbak Lara? Boneka. Sally, apa maksudmu? Kita putus, kata Sally tegas. Jangan hubungi aku lagi. Aku nggak mau terseret kasus hukummu. Tanpa menunggu jawaban, Sally berbalik badan dan berjalan cepat keluar hotel, meninggalkan Rian yang berdiri mematung sendirian di tengah lobi. Dunia Rian runtuh total. Istrinya ternyata adalah pemilik hidupnya yang selama ini ia sia-siakan. Sahabat istrinya adalah pengacara yang akan memenjarakannya. Dan selingkuhannya, yang demi dia Rian rela menghancurkan rumah tangganya, meninggalkannya begitu tahu ia miskin. Lara menatap Rian untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi cinta, bahkan tidak ada lagi benci. Hanya ada rasa kasihan seperti melihat seekor serangga yang sekarat. Adrian, ayo kita pergi. Udara di sini jadi tidak enak. Ajak Lara. Adrian mengangguk, membimbing Lara menuju mobil limusin yang sudah menunggu di depan lobi. Tunggu. Lara, jangan tinggalkan aku. Aku minta maaf. Aku hilaf. Rian mencoba mengejar, tapi bodyguard Lara dengan sigap menahannya. Rian jatuh terduduk di lantai marmer lobi hotel. Ia menangis meraung-raung, memanggil nama istri yang dulu ia hina. Namun, Lara tidak menoleh sedikit pun. Mobil mewah itu melaju pergi, membawa wanita yang dulu ia sebut parasit, meninggalkan Rian yang kini benar-benar menjadi sampah tak berharga. 6 bulan kemudian, matahari pagi menembus celah jendela Nako yang berdebu di sebuah kamar kos sempit berukuran 3x3 meter di pinggiran Jakarta. Kipas angin tua berdecit berputar pelan di langit-langit, berusaha mengusir udara pengap dan panas yang menyengat. Di atas kasur busa tipis yang diletakkan langsung di lantai, Rian Adijaya terbangun karena suara gedoran pintu yang kasar. "Weoi Rian, bayar kosan. Udah nunggak 2 bulan. Teriakan ibu kos terdengar melengking dari luar. Rian menutup telinganya dengan bantal yang sarungnya sudah kusam. Wajahnya kini terlihat jauh lebih tua dari usianya. Lingkaran hitam di bawah matanya menebal. Rambutnya yang dulu selalu rapi dengan pomade kini gondrong tak terurus dan mulai memutih. Badannya kurus kering. "Iya, Bu. Nanti sore saya bayar kalau sudah gajian," teriak Rian dari dalam, suaranya parau. "Awas lu ya. Kalau nggak bayar, gua buang barang-barang lu ke got," ancam ibu kos sebelum suara langkah kakinya menjauh. Rian menghela napas panjang. Ia bangkit dengan malas. Tidak ada lagi penthouse mewah. Tidak ada lagi kopi yang disiapkan istri. Tidak ada lagi air hangat. Ia mengambil handuk dan berjalan gontai menuju kamar mandi umum di ujung lorong yang harus ia bagi dengan 10 penghuni kos lainnya. Setelah mandi seadanya, Rian mengenakan kemeja kerja murah yang ia beli di Pasar Loak. Ia harus berangkat kerja. Bukan sebagai direktur utama, melainkan sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik kecil. Gajinya hanya cukup untuk makan dan bayar kos. Itu pun pas-pasan. Utang-utangnya masih menumpuk. Sebagian gajinya dipotong otomatis oleh bank untuk membayar denda perdata yang diputuskan pengadilan. Ia kalah telak di persidangan. Adrian benar-benar menghabisinya secara hukum. Rian berjalan kaki menuju halte busway. Di tengah perjalanan, ia melewati sebuah warung makan yang menyalakan televisi cukup keras. Langkah Rian terhenti saat melihat wajah yang sangat ia kenal muncul di layar kaca. Itu adalah siaran ulang acara penghargaan, Businesswoman of the Year. Di layar, Lara berdiri di atas podium megah. Ia mengenakan gaun putih yang bersinar, memegang piala emas. Wajahnya berseri-seri, penuh percaya diri dan kebahagiaan. "Kunci kesuksesan saya," ucap Lara di dalam TV itu, suaranya terdengar jernih dan berwibawa, "adalah keberanian untuk membuang hal-hal yang menghambat pertumbuhan kita. Terkadang, kita harus melepaskan beban di punggung kita agar bisa terbang tinggi. Saya mendedikasikan penghargaan ini untuk masa lalu saya yang telah mengajarkan saya arti kemandirian.
Kamera menyorot ke barisan penonton VIP. Di sana, Adrian duduk bertepuk tangan paling keras, menatap Lara dengan penuh cinta dan kebanggaan. Di jari manis Lara, berkilau sebuah cincin baru yang jauh lebih indah dari cincin kawin yang dulu dibuang Rian. Rian menatap layar itu dengan mata kosong. Rasa sesak menghimpit dadanya. Penyesalan itu datang bukan seperti ombak, tapi seperti tsunami yang menenggelamkannya setiap hari. Ia melihat wanita yang dulu ia sebut parasit, kini terbang tinggi menjadi bintang. Sementara dirinya, sang raja, kini merangkak di dalam lumpur. "Mas, mau pesen makan gak? Kalau nggak jangan ngalangin jalan," tegur pemilik warung ketus. Rian tersentak. Ia menunduk malu dan buru-buru pergi. Sementara itu, di sebuah balkon penthouse baru yang menghadap langsung ke laut di kawasan Ancol, pemandangan matahari terbenam mewarnai langit dengan semburat jingga dan ungu. Angin laut bertiup lembut menerbangkan rambut panjang Lara. Lara berdiri memegang gelas champagne, menikmati hembusan angin kebebasan. Ia bukan lagi Lara yang dulu. Ia adalah Lara Larasati, pemilik imperium bisnis yang disegani. Adrian melangkah mendekat, berdiri di sampingnya. Ia tidak merangkul Lara dengan posesif, melainkan berdiri sejajar, sebagai mitra yang setara. "Berita tentang mantan suamimu ada di koran lampu merah hari ini," ujar Adrian santai. "Dikejar debt collector pinjol ilegal. Kasihan juga." Lara menyesap minumannya sedikit. Tatapannya tetap lurus ke cakrawala. "Setiap orang menuai apa yang mereka tabur, Adrian. Aku sudah tidak peduli lagi." Adrian tersenyum, menatap profil samping wajah Lara yang cantik. "Apa kau menyesal? Maksudku membuang mainan itu dan memilih jalan yang keras ini." Lara menoleh, menatap Adrian. Senyum manis terukir di bibirnya. Senyum yang tulus, tanpa beban. "Sama sekali tidak," jawab Lara mantap. "Kau tahu, Adrian? Dulu dia bilang aku parasit. Tapi teori biologi itu sederhana. Parasit itu butuh inang untuk hidup. Begitu inangnya pergi, parasit itu akan mati kelaparan." Lara meletakkan gelasnya di pagar balkon, lalu menatap matanya sendiri yang terpantul di kaca jendela. "Sekarang lihat siapa yang mati dan siapa yang hidup. Inangnya sudah pergi, dan parasit itu layu. Sedangkan aku baru saja mulai hidup." Adrian tertawa kecil, mengangkat gelasnya. "Untuk kehidupan baru. Untuk kebebasan," koreksi Lara. Mereka mendentingkan gelas. Suara tering kristal yang beradu terdengar merdu, menutup lembaran kelam masa lalu dan membuka babak baru yang cerah. Matahari perlahan tenggelam, tapi bagi Lara, mataharinya baru saja terbit. Tamat, terbit, tamat, terbit, tamat, terbit, tamat, terbit, tamat, terbit, tamat.